Pembagian keuangan dalam berbisnis. Nah, halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau membahas nih tentang pembagian keuangan dalam berbisnis. Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Yes. Sehat ya Coach ya? Alhamdulillah. Oke Coach. Gini Coach, aku mau tanya nih Coach. Kan Gimana? biasanya tuh ada nih ya Coach ya, omsetnya tuh oke-oke aja tuh Coach. Omsetnya oke, tinggi, gede lah gitu. Tapi dia tuh ngerasa kok tetap kesusahan ya, kok tetap ngerasa berat ya dalam mengeluarkan biaya operasional. Nah, itu sebenarnya pembagiannya tuh gimana tuh Coach? Oh, jadi ada perusahaan yang ini saya summary-kan ya yang kamu Iya, bilang. oke. Masih kesulitan dalam menutup biaya-biaya pengeluarannya. Iya, betul. Ya walaupun omsetnya ya oke gitu Oke-oke ya. aja gitu Oke-oke Coach. aja, Baik-baik gitu, aja baik-baik omsetnya aja. gitu. Oke deh gitu ya. Iya. Gitu Kenapa Coach. bisa begitu ya gitu kan? Nah, itu yang aku tanyakan Coach. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada istilah dalam bisnis itu yang namanya cash gap. Cash gap. Cash gap. Ini berkaitan dengan bagaimana mengelola cash flow sih gitu ya. Sebetulnya kan yang penting perusahaan itu bukannya omset ya, tapi cash. Tapi cashnya, oke, iya betul. Cuma kalau omsetnya gede di laporan keuangan tapi cashnya kecil, sehingga nggak bisa iya. bayar pengeluaran gitu kan. Pada Betul. ketika waktunya harus bayar pengeluaran ternyata nggak bisa gitu ya. Bayar pengeluaran itu macam-macam ya. Iya. Apakah itu bayar ke pemasok, bayar biaya apa sih, utilitas ya, listrik, apa segala macam, internet ya, sewa gedung apa segala air macam, gitu segala air, macam. Atau bayar gaji. Nah, ini yang nggak boleh dilupain. Setiap bulan nih soalnya nih ya, Iya, udah pasti betul, gitu ya. Bayar gaji. Listrik juga setiap bulan Iya Coach. sih, listrik. Tapi yang gede itu biasanya bayar gaji Iya, atau bayar masuk ya, gitu. Ya karena cashnya nggak ada gitu. Walaupun sebetulnya kita tuh sebetulnya omsetnya ada, tapi kemana? Nah, iya, ini betul. Larinya kemana gitu ya Coach? Iya kan, berarti itu terjadilah yang namanya cash gap. Cash gap. Jadi cash gap itu kalau saya jelaskan ya mungkin ya, pemahamannya itu dalam bahasa yang sederhana itu adalah selisih rata-rata hari antara kita membayar. Selisih rata-rata hari antara kita membayar kepada pemasok atau membayar biaya-biaya lah gitu ya. Apakah itu ke pemasok ataukah itu ke karyawan atau apapun ya, terhadap atau selisihnya dengan saatnya kita menerima hasilnya gitu penjualan, menerima dari customer ya, menerima pembayaran gitu ya. Jadi ada selisih gitu. Ya simpelnya deh, contoh kamu punya bisnis pakaian lah ya, fashion gitu ya. Bisnis pakaian anak sekolah gitu ya. Oke. Gitu, anak SD ya kan. Mau dibeli nih gitu kan sama sebuah sekolah gitu kan. Tapi jadi kan, vendornya gitu ya Coach ya. Tapi kan mereka biasanya bayarnya itu kan setelah barangnya jadi dan dikirim kan. Betul. Nah, tapi kamu harus beli bahan bakunya dong. Iya, betul. Terutama apa? Bahan baku untuk tekstilnya, kainnya, benang jahitnya, dan untuk membayar karyawannya. Itu kamu harus bayar dulu gitu kan ya. Kemudian kan nggak langsung dapat duit dari customer tadi kan. Iya, betul. Karena kan bajunya kan harus diproduksi dulu kan. Iya, betul. Sampai dibungkus dulu, dikirim dulu. Mungkin itu membutuhkan waktu 30 hari. Ya, jadi bayarnya itu udah langsung tuh harus dibayar sama vendor ya. Kalau nggak nanti nggak dikirim gitu ya. Betul. Jadi, nah, berarti udah terlanjur bayar ke vendor gitu ya. Tapi kamu belum dapat duit dari customer karena masih nunggu 30 hari. 30 hari dikirim ke sekolah, belum tentu kan langsung dibayar juga gitu kan. Jangan-jangan sekolahnya mintanya dibayarnya bulan sebelum berikutnya lagi. 2 bulan lagi. Berarti kan 60 hari. Itu namanya cash gap-nya 60 hari. Oke. Ya kan? Jadi kamu dalam 60 hari itu kamu nggak ada duit gitu. Iya, betul. Bagaimana selama 60 hari itu ternyata kamu harus bayar yang lain. Iya. Ya kan? Bayar vendor yang berikutnya lagi mungkin, atau bayar karyawan kan setiap 6 bulan itu kan berarti kan dia harus kita harus bayar 2 kali gaji kan. 2 gaji, 2 periode gaji kan. Iya, betul. Bayar 2 periode listrik juga kan. Dari mana duitnya? Wifi, listrik dan lain-lain gitu ya Coach gitu ya. Jadi itu namanya cash gap. Itu yang tadi ya. Jadi omsetnya gede. Iya. Karena apa? Ya sama customer belinya banyak gitu kan. Untuk dari anak kelas 1 sampai kelas 6 misalnya. Ya masing-masing satu kelas itu ada 30 orang. orang. Ada kelas kali A, kelas B, kelas C iya, gitu. betul.
Banyak ya coach ya. Heeh. Tapi kan tuh belum dapat duitnya, percuma gitu. Walaupun di laporan Betul. keuangannya itu memang dia offset gitu kan. Gitu kan. Nah, tapi kan belum dapat secara nyatanya gitu. Cashnya gitu ya Secara coach ya. cashnya. Itu jangan ada 60 hari cash gap bahkan gitu ya. Nah, itulah yang namanya kita yang menyebabkan kita tuh merasa masih berat juga nih untuk bayar bayar biaya-biaya tadi ya, menutup biaya-biaya pengeluaran gitu yang kamu tanyakan. Oke coach, selain dari cash gap itu ada lagi nggak nih coach? Ya intinya sih itu ya. Intinya itu. Oke coach. Nah, Intinya, jadi kan tinggal bagaimana kan? Iya, itu coach, itu yang aku tanyakan. Iya apa? Kamu nanya apa? Oke coach, nah kalau misalkan tadi kan gara-gara cash gap gitu ya coach ya. Nah terus gimana nih coach cara menutupi cash gap itu coach? Oke, cara menutupi cash gap itu ada tiga ini ya, Cara. tiga Tiga sumber. Oke, 3 sumber. Tiga sumbernya Apa gitu aja ya. tuh coach? Yang pertama tentang bagaimana kita bisa memperlambat pembayaran ke vendor. Memperlambat pembayaran ke vendor. Oke. Ya kan. Yang kedua adalah bagaimana mempercepat proses Produksinya. produksi Oh, pengiriman gitu kan. Yang ketiga bagaimana supaya mempercepat pembayaran dari customer. Dari customer. Gitu, ya kan? Itu yang susah. Logikanya kan gitu ya. Iya coach. Oke. Cuma kan itu sebetulnya dari tiga ini memang kan yang paling masuk akal yang paling mudah dikontrol kan yang di Produksi tengah-tengah gitu tadi ya. Betul coach. Bagaimana memefisiensikan produksi, Oke. mengefisiensikan produksi mungkin dari waktunya dibutuhkan. Kamu memproduksi bajunya mungkin 30 hari, bisa nggak dibuat setengah hari 15 hari gitu kan. Jonggrang coach. Tapi juga tanpa mengeluarkan biaya-biaya lagi ya, atau memperkecil, mengefisiensikan proses produksinya. Ya mungkin merampingkan proses produksinya itu yang tidak bermanfaat itu ya dibuang prosesnya gitu, yang buang-buang waktu gitu ya. Memaksimalkan produksi gitulah ya coach ya. Memaksimalkan produksi, tapi juga itu nggak bisa sampai, pasti ada batasnya gitu kan. Tetap ada, nggak mungkin juga semua aktivitas di-cut gitu kan. Nanti malah mempengaruhi kualitasnya, kualitas maupun kuantitasnya gitu kan. Juga akan bikin stres juga karyawannya. Iya benar. Gitu kan, disuruh kerja tadinya 8 jam per hari, dikejar harus sampai lembur gitu kan. Jadi burn out nanti ya coach ya. Capek segala macem. Kalau nambah karyawan nggak bisa lagi, nanti harus bayar gajinya lagi gitu. Wah banyak deh gitu. Jadi ya hanya sampai suatu titik di mana tuh kita udah nggak bisa lagi memperpendeknya lagi gitu ya. Kemudian yang kedua tadi kita harus yang pertama tadi kan kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa membayar lebih lambat vendornya. Ke vendornya. Itu kan perlu negosiasi. Betul. Gitu ya. Negosiasi. Ada skill negosiasi berarti ya coach ya. Misalnya kita ketika bisa nggak sih kita bisa bayar kan tadinya harus bayar di muka semua. DP dulu gitu ya bisa coach nggak ya. DP dulu atau bagaimana, ada tem-temnya gitu kan. Cicilan gitu ya coach ya. Ada cicilan kah atau bertahap lah gitu bayarnya, atau diundurin gitu ya. Mungkin dengan vendor-vendor yang sudah kenal kita, yang sudah sejak lama tahu kita bisa nego ke dia, bisa nggak dikurangin diperpanjang masa pembayarannya gitu kan. Ya cuman ya tetap ya di sini negosiasinya karena mereka pasti juga punya nih senjata-senjata gitu ya untuk berunding gitu ya. Misalnya mungkin juga kalau bisa jadi undur kita harus bayar bunga kali, bayar denda lah istilahnya atau apa gitu ya. Bahkan mungkin bisa mempengaruhi hubungan relasi. Relasi ya gitu. Iya. Relasi ya coach ya. Relasi antara kita dengan vendor-vendor yang sudah baik dengan kita itu ya, sudah kerja sama lama itu sudah bekerja sama sedemikian lama, bisa rusak nih hubungannya kalau kita terlalu memaksakan ini gitu ya. Jadi harus cari yang win-win lah gitu. Ada win to win gitu ya coach ya. Iya gitu ya. Ya ini sampai batas tertentu gitu ya. Memang kita bisa sih nego, cuman kan nggak bisa kita sampai bayarnya sampai 2 tahun kemudian baru bayar gitu kan. Itu emang utang coach. Ya kan pasti ada ininya ya, ada hal yang harus dinegosiasikan. Win-win solution gitu ya coach ya. Betul, gitu ya. Atau mungkin biar sama-sama fair dibuat itu kali ya coach ya, surat kontrak gitu coach, biar ya pasti hasil negosiasi itu harus dibikin itu surat kontrak ya, diperbarui ya kontrak kerjasamanya gitu. Jadi biar sama-sama fair gitu ya coach ya. Iya. Oke. Nah kalau misalkan tadi yang kedua udah, yang pertama udah, nah yang ketiga tuh coach mempercepat
pembayaran, Penagihan. iya benar, penagihan. nagihnya ya. Iya betul betul Sampai coach. dia bisa bayar. Ya itu juga perlu negosiasi juga ya. Sama sih, tapi dalam hal ini kita di pihak vendor sekarang. Iya, Kalau tadi kan gantian. kita di pihak customer ya. Kalau sekarang di pihak vendor. Ya sama sih gitu ya. Kita juga bisa menerapkan denda juga ke mereka gitu kan. Atau kita bisa menawarkan diskon. Mereka bayar bukan diskon ya kalau bayar tepat waktu atau bayar lebih cepat. Atau kita juga bisa minta dia DP dulu bayar ke kita cukup untuk membayar HPP-nya atau biaya produksinya atau Iya. apanya gitu ya. Atau ada teman-temannya juga gitu kan, negosiasi juga nih sama, tapi kita sekarang mau posisikan dia sebagai vendor, Iya betul betul. sebagai supplier ya customer gitu ya. Jadi supaya mereka bisa bayar dengan lebih cepat gitu ya. Dan juga cara menagihnya kita juga harus ini ya, Harus ada skillnya. ada skillnya, teknik menagih, teknik menegosiasi, ada Teknik menagih itu gimana tuh coach? tahapan-tahapannya gitu ya. Nah itu. Jadi bagaimana kita bisa bernegosiasi kepada customer kita agar mereka bisa membayar tepat waktu. Dan juga ketika biasanya nih ya kita juga kan gitu, kita sebagai customer biasanya suka untuk nunda pembayaran Iya ke benar vendor coach. dengan cari-cari apa sih Alasan salah-salah. gitu-gitu. Oh misalnya apa sih tagihannya ada salah tulis, salah ketik, materainya kurang, apa segala macam tanda tangannya. 1001 Iya kan alasan. diulur-ulur gitu. Ya mereka juga kita Sama juga aja bisa sebenarnya juga melakukan itu ke mereka kan gitu ya. Cuma kan ini kita bicara yang etis gitu ya. Dan profesional pastinya. Dan profesional, jangan dibuat-buat juga gitu kan. Jadi harus negosiasinya yang win-win Win-win solution. gitu ya. Masing-masing punya kepentingan gitu dan kita harus menghormati itu. Sehingga kita juga dihormati kepentingan kita kan. Betul. Seperti itulah kira-kira. Oke deh coach. Oke coach, kalau misalkan tadi kan gara-garanya itu cash gap gitu ya coach ya. Nah kalau misalkan tadi kata coach Adit itu kan ada 3 sumber nih coach, 3 sumber untuk memperpendek gapnya gitu ya coach ya. Yang pertama tadi ada memperpanjang pembayaran di vendor. Oke, yang kedua tadi ada mempercepat proses produksi. Ya, mengefisiensikan proses produksi sampai ke pengiriman, mungkin sampai proses penjualannya ya. Oke. Dan yang ketiga itu ada mempercepat pembayaran dari customer kepada kita. Betul. Oke gitu nih teman-teman. Nah buat teman-teman semuanya yang pengen nih cari tahu lebih dalam terkait pelatihan coaching, kalian semua bisa menghubungi di nomor admin yang ada di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa mengunjungi di website Corpora di www.corporaconsulting.com. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.